Jika Kejagung tidak melakukan hukum tebang pilih, maka Kejagung wajib didesak untuk segera menindak kasus mantan Menteri Jokowi yang lain, karena mereka juga bermasalah dalam kebijakannya dan terindikasi melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Banyak yang janggal gitu loh. Aliran dananya nggak ditemukan. Kalau ngomongin impor gula, semua menteri perdagangan impor gula. Kalau ngomongin jumlah impor gulanya pun bukan dia yang paling tinggi. Kasusnya pun kasus lama. Sekarang kalau barang bukti nggak ada, ternyata barang buktinya belum ada loh. Lo lihat deh yang tadi gue stitch di Metro, itu barang buktinya belum ada. Geblek. Justru saya berbaik sangka kepada Jaksa Agung. Semoga dari kasus dugaan korupsi Tom Lembong akan membuka tabir-tabir kasus korupsi lainnya di Kementerian Perdagangan. Sekalian Pak, telusuri juga Menteri-Menteri Perdagangan setelah masa Tom Lembong. Melihat data impor gula para Menteri Perdagangan setelah masa Tom Lembong terus naik. Kan nggak lucu juga ya, Pak Prabowo mengejar koruptor sampai Antartika. Padahal di kabinet kerjanya sekarang itu ada menteri-menteri yang masih tersangkut hukum dan belum clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Kita akan melihat lagi perkembangan kasus dari Tom Lembong, karena ini makin seru aja nih. Rakyat juga meminta kepada Kejagung untuk memeriksa semuanya. Jadi ada pro dan kontra juga ya di masyarakat mengenai kasus Tom Lembong ini. Dan tentunya sekali lagi gue mengatakan ya, bukan mau membela koruptor. Gue sendiri senang sekali jika pemerintah keras dengan koruptor dan menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa tebang pilih. Nah, tapi dari kasus Tom Lembong ini kita bisa melihat ya bagaimana runtutannya nih. Jadi banyak juga rakyat yang akhirnya berkomentar. Maka dari itu gue di sini pengen gitu ya nge-share juga kepada kalian untuk melihat nih bagaimana kasus dari Tom Lembong tersebut. Ya teman-teman semua, ini ada berita ya sebenarnya sudah dari tanggal 30 yang lalu ya. Jadi pakar pidana mengatakan ya, kejaksaan keliru tetapkan Tom Lembong tersangka. Kebijakan tak bisa dikriminalisasi. Karena kan yang dipermasalahkan kebijakannya ya. Jika alasannya kejaksaan menerapkan dan menangkap Tom Lembong itu karena kebijakannya, ya karena memberikan perizinan untuk kebijakan mengenai apa dan sebagainya ya, maka menurut saya kejaksaan ini keliru. Karena apa? Karena kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi. Di akun X ya, Muhammad Amin, beliau nge-tweet, Rifana Pertiwi, mendak setelah Tom Lembong juga melakukan impor gula saat situasi gula surplus. Jawaban Kapus Penkum Kejagung, informasi berdasarkan laporan pengaduan masyarakat. Nah, ini masyarakat yang mana nih? Karena kalau kita melihat ya, waktu di ILC, beliau mengatakan ada laporan pengaduan masyarakat. Masyarakat yang mana gitu ya? Karena kalau kita lihat di sini ya, lihatin, bahkan Tom Lembong ini yang paling kecil loh, 5 juta ton. Sedangkan yang paling besar itu ada di Zulkifli Hasan, 18 juta ton. Jadi kita sebagai rakyatnya agak bingung nih. Dari sudut mana Kejagung kok malah menetapkan Tom Lembong untuk dijadikan tersangka? Apakah yang lain tidak ada perkara juga atau bagaimana? Kalau melihat dari kebijakan, sementara menteri lain tuh kebijakan impor gula juga lebih tinggi. Dilihat dari impornya lebih tinggi yang lain. Kalau Kejagung mengatakan laporan pengaduan masyarakat, ini masyarakat yang mana gitu loh. Oke teman-teman semua, karena ini rame banget ya, kita lihat nih komentar daripada netizens. Ini dia videonya. Apakah Kejaksaan Agung ini secara murni ingin menegakkan keadilan, atau hanya berperan sebagai alat bagi kelompok tertentu, kemudian baru akan bertugas setelah mendapatkan perintah, dan hanya menargetkan orang tertentu dengan cara politisasi dan hukum tebang pilih? Dari kasus Tom Lembong yang baru terungkap setelah mengendap 9 tahun ini, justru membuat saya bertanya, apakah Kejaksaan Agung masih memiliki integritas? Apakah orang-orang yang menjabat di Kejaksaan Agung tidak diintervensi dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak luar? Jika Kejagung tidak melakukan hukum tebang pilih, maka Kejagung wajib didesak untuk segera menindak kasus mantan Menteri Jokowi yang lain, karena mereka juga bermasalah dalam kebijakannya dan terindikasi melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara. Mulai dari kasus korupsi minyak goreng Airlangga Hartarto, kemudian kasus korupsi impor gula Zulkifli Hasan, lalu kasus korupsi BTS Kominfo Dito Aryo Tejo,
kasus pengalihan kuota haji Menteri Agama Yakut Cholil, dan kasus kardus durian Muhaimin Iskandar, hingga kasus jual beli izin tambang Bahlil Lahadahlia. Jika Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti kasus dari beberapa nama menteri tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kasus yang ditangani Kejagung itu adalah kasus pesanan. Dan integritas Kejagung dalam menegakkan keadilan ternyata bukanlah murni untuk tanah air, tapi hanya untuk memuluskan rencana dan kepentingan dari Sang Raja Jamet. Bagaimana ya kalau gue belain, nanti gue dibilang anak abah. Kalau gue ketawain, ya gue nggak begitu orangnya. Tapi kalau dibilang aneh apa enggak, memang agak janggal. Gue ini kan dukung Prabowo ya. Kalau dibilang sebel apa enggak sama Tom Lembong, jawabannya sebel. Karena kan Tom Lembong ini agresif banget nyerangnya. Tapi dibilang nggak aneh penangkapannya juga nggak bisa, karena emang aneh. Banyak yang janggal gitu loh. Aliran dananya nggak ditemukan. Kalau ngomongin impor gula, semua menteri perdagangan impor gula. Kalau ngomongin jumlah impor gulanya pun bukan dia yang paling tinggi. Kasusnya pun kasus lama. Gimana ya? Kacau Tom Lembong korupsi gula, kacau. Korupsi gula tuh diaduk, jangan dikorupsi. Kacau nih emang Tom Lembong, kacau. Mi, lu jangan terlalu keras, Mi. Kan minggu lalu ini konten sama Pak Anies, ya? Udah. Mas Anies sudah ini klarifikasi. Ya? Udah klarifikasi. Soalnya minggu lalu kan gue konten sama Pak Anies. Nah iya, itu kan udah gue bilang tadi. Marahin tetap aja ya. Oh iya, siapapun yang korupsi harus tetap diserang. Harus. Iya. Kacau emang Tom Lembong nih, kacau. Tom yang paling aman dan patut diketawain cuman Tom and Jerry. Kacau nih Tom Lembong emang. Jangan terlalu keras. Mi, lu bukannya anak abah ya, Mi? Iya bener. Udah, itu dulu aja. Trading the wave aja, yuk, makasih ya. Nah, makanya udah ya. Semoga adil lah ini pemerintahan Prabowo. Bang, mau kemana? Gue mau ngisi bensin di Shield, lagi ada promo tau. Dih, jangan di Shield, nanti lu dituduh merugikan negara. Karena itu swasta. Mending di Pertamono aja. Oh gitu. Bang, mau kemana? Gue mau ke JNB, mau kirim paket. Dih, jangan ke JNB, itu kan swasta. Nanti lu dituduh merugikan negara. Ini udah ke sana. PES Indonesia aja. Oh gitu ya. Ah. Utang yang kemarin buat transfer lewat BCO aja ya. Ih, jangan BCO, itu kan swasta, nanti lu dituduh merugikan negara. Udah ke BRO aja, bro. BRO ya? Bro, ada film ramai banget udah tayang di Netflix. Nonton yuk. Dih, jangan di Netflix, itu kan swasta, nanti lu dituduh merugikan negara. Udah mending di TVRU aja. TVRU? Nonton apa di TVRU? Punya. Dari berbagai berita yang beredar hingga per 31 Oktober 2024 pagi, pihak Kejaksaan Agung belum menemukan aliran dana yang mengalir ke Tom Lembong. Lalu, di mana letak dugaan pelanggaran menurut Kejaksaan Agung? Bukankah seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana jika memenuhi unsur di antaranya actus reus? Ini menurut hemat saya, dugaan pelanggaran Tom Lembong ada pada status beliau sebagai Menteri Perdagangan, sebagai regulator pemberi izin impor gula kristal mentah. Berupa data mencatat ada 4 poin yang menjadi sorotan Kejaksaan Agung terkait kasus tersebut. Pertama, impor gula melibatkan perusahaan swasta yang seharusnya hanya dilakukan oleh perusahaan BUMN. Kedua, izin diberikan tanpa rapat koordinasi dengan lembaga terkait maupun rekomendasi dari Menteri Perindustrian. 3. Izin diberikan saat stok nasional sedang surplus. Dan terakhir, Kejaksaan Agung menilai yang seharusnya diimpor adalah gula kristal putih, bukan gula kristal mentah. Pertanyaannya adalah, dari poin tersebut apakah Tom Lembong memenuhi unsur merugikan negara? Mari kita nantikan fakta hukum saat gelar persidangan. Dari kasus ini, publik mulai bertanya-tanya, mengapa setelah kurang lebih 9 tahun baru kasus tersebut mencuat? Politiskah? Tanpa bermaksud membela tersangka karena proses hukum harus kita hormati. Justru saya berbaik sangka kepada Jaksa Agung. Semoga dari kasus dugaan korupsi Tom Lembong akan membuka tabir-tabir kasus korupsi lainnya di Kementerian Perdagangan. Sekalian Pak, telusuri juga Menteri-Menteri Perdagangan setelah masa Tom Lembong. Melihat data impor gula para Menteri Perdagangan setelah masa Tom Lembong terus naik. Semoga tidak terjadi tebang pilih. Yuhu! Karena kasus Tom Lembong ini, mudah-mudahan ya semua tabir-tabir para koruptor itu bisa dibuka, guys. Nah itu tadi, jadi kita itu harus melihat dari mana gitu loh. Rakyat juga bingung nih, karena Kejagung kok jadi agak blunder gimana gitu ya. Kalau kita lihat dari jumlah yang diimpor, rasa-rasanya Tom Lembong ini yang paling sedikit.
Kalau kita melihat dari aliran dana, belum ditemukan juga aliran dana masuk ke Tom Lembong. Kalau kita lihat dari kebijakan, rasa-rasanya banyak juga para menteri yang kebijakannya justru merugikan negara. Ini gimana ya? Bener apa ya gara-gara adanya pengaduan laporan dari masyarakat? Cuma masyarakat yang mana gitu loh. Ya, Kejagung yang memulai, Kejagung juga yang harus menyelesaikannya. Rakyat tinggal menunggu ya. Kita lihat lagi videonya. Tom Lembong itu di awal-awal tahun pemerintahan Jokowi itu adalah salah satu dari orang terdekatnya Presiden Jokowi. Ingat gak ada video yang viral di sebuah pertemuan internasional, Pak Jokowi ditanya bahasa Inggris, tapi lalu kemudian dia meminta yang menjawab itu adalah Tom Lembong ya. Nah, jadi ini Pak Tom adalah kepercayaan. Jadi yang menarik adalah mengapa kejadiannya 2015, 2016 itu baru 9 tahun kemudian, which is kemarin, itu baru di-announce ya sebagai tersangka dan langsung ditahan ya. Dan kita tahu bahwa sebelum ini Pak Tom itu adalah tim suksesnya Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apakah ada kaitannya atau tidak? Ya wajar kalau masyarakat, terutama pendukungnya Anies Baswedan, menganggap bahwa ini ada unsur politisasi. Kenapa kok nunggu sekian lamanya? Satu. Kedua, yang mengimpor gula itu Menteri Pedagangan yang lain juga mengimpor gula. Apakah nggak ada masalah? Ya ini kita akan monitor terus. Dan karena ini kasusnya di Kejaksaan Agung ya, kita juga tahu kan ada menteri-menteri yang bahkan sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Itu kan juga pernah diperiksa berjam-jam di Kejaksaan Agung. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya, yang tahu-tahu aja. Tapi menteri itu bahkan masih direkrut oleh Pak Prabowo, menteri senior, dan kasusnya itu juga jelas gitu ya. Nah, kita menunggu apakah Kejaksaan Agung juga akan memproses kasus ini, kasus-kasus yang sebelumnya, dan kemudian kasus yang menteri yang masih ada direkrut lagi di kabinetnya Pak Prabowo ini, supaya tidak terkesan bahwa tebang pilih. Keren bro, rezim Prabowo ini bisa nangkap Tom Lembong atas kasus 9 tahun yang lalu. Dan sekarang saatnya Pak Prabowo tangkap koruptor lainnya seperti Bahlil soal izin tambang, Erlangga soal CPO, Zulhas soal korupsi Mendak, atau Bapak sendiri mungkin soal food estate. Apa? Lo expect gue bela Tom Lembong? Enggak. Yang penting jalani proses hukumnya dengan transparan dan juga dengan adil. Nanti juga kebukti hasilnya gimana. Kalau mau ngomongin janggal-janggalan ya sebenarnya bisa-bisa aja. Pertama ini kasus 9 tahun lalu. Kenapa baru dibuka sekarang? Kenapa baru dibuka setelah Tom Lembong juga semakin kritis kepada negara? Dan juga ada berita yang baru mengatakan kalau ternyata belum terbukti satupun duit masuk ke kantongnya Tom Lembong. 3, ternyata bentuk korupsi itu bukan Tom Lembong nilap duit 400 miliar ke kantong dia, bukan. Tapi waktu itu Tom Lembong mengizinkan impor lah ibaratnya, sehingga terdapat kerugian negara sebanyak 400 miliar. Kurang lebih kayak gitulah. Dan yang sebenarnya kerugian kayak gini juga dialami oleh Pak Presiden ke-8 sendiri soal food estate. Mohon izin Pak Jenderal. Jadi koruptor itu jangan milih-milih mau dia orang yang senang atau enggak. Ya kalau dia memang terbukti melakukan korupsi, adili aja. Yang penting prosesnya adil dan transparan. Jangan sampai ini jadi cuma sekedar pembunuhan karakter. Atau kedua adalah alat untuk membunuh lawan politik yang kritis terhadap rezimnya yang sekarang berkuasa. Nah, untuk menghindari kecurigaan tersebut, gue mendorong Pak Prabowo Subianto untuk juga ikut mengusut tuntas kasus-kasus menteri-menteri Bapak atau elit sekitar Bapak. Mungkin terlalu banyak, tapi gue mention ulang ya, sedikit aja kita ambil contoh. 1, Bahlil, soal izin tambang, Pak, usut tuntas. 2, Erlangga, soal CPO, usut tuntas, Pak. 3, Zulhas, soal alih fungsi lahan dulu dia, yang jadi Kementerian Kehutanan, dan sekarang adalah korupsi dugaan di Kemendak. Dito Aryo Tejo, soal kasus korupsi BTS 4G, dan juga Yakut Cholil soal kuota haji. Atau Caimin mungkin soal kasus duriannya dia. Nah sekarang lo ngerti kan kenapa setelah semua yang kalah langsung nyebrang ke Kimplos semua. Iyalah, langsung dibuka semua aib, langsung disandra semua. Salah juga sih mereka korupsi, tapi lebih salah adalah ini rezim milih-milih ngadilin koruptor. Dan jangan lupa juga Pak Prabowo usut tuntas juga itu soal gratifikasi jet pribadinya Putra Mulyono. Katanya Bapak kalau ngejar koruptor sampai ke Antartika. Masa sampai kantor PSI aja nggak mampu dikejar sih Pak? Halo guys,
Masih soal kasus impor gula, Tom Lembong dan kawan-kawan yang diduga melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, memberikan izin impor gula, merugikan keuangan negara 400 miliar rupiah, dan menguntungkan suatu korporasi. Nah, coba kita lihat atau kita coba analisa kecil-kecilan lah ya. Nah, yang diterapkan oleh penyidik dalam kasus ini adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurnya adalah yang pertama melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Lalu yang kedua, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, apakah ini semua terpenuhi? Nah, kalau kita lihat ya satu persatu, ya mungkin saja ada kebijakan pembatasan impor, tapi Tom memberikan izin tambahan impor gula. Nah, kemudian kebijakan itu menguntungkan pihak yang melakukan impor dan timbul kerugian 400 miliar nih. Nah, karena BUMN kehilangan opportunity bisnisnya. Ya, bisa mungkin begini, tapi unsur pidana untuk pasal 2 atau pasal 3 ini tidak bisa dilihat secara berdiri sendiri, melainkan harus dilihat secara utuh dalam rangkaian perbuatan pidana. Nah, jadi penyidik atau penuntut umum di Kejaksaan Agung wajib membuktikan hubungan kausalitas atau motif dari unsur-unsur itu. Nah, untuk memenuhi semua unsur, maka penyidik atau penuntut umum harus membuktikan apakah Tom memberikan izin tambahan impor gula yang merugikan keuangan negara itu dengan sengaja dan berniat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jika iya, maka unsur pidana terpenuhi. Nah, jika penyidik atau penuntut umum gagal membuktikan adanya kesadaran atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini dari pemberian izin tambahan impor gula ini, maka ada risiko bahwa Tom bisa mendapatkan vonis bebas, jadi harus dilepas. Nah, di sisi lain ya, kita lihat penetapan tersangka Tom Lembong ini sangat syarat unsur politis ya, dan tebang pilih. Alasan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung adalah yang pertama, impor dilakukan saat gula surplus atau melebihi kuota dan tidak lewat rapat koordinasi kementerian. Nah, padahal ya, jumlah impor yang diizinkan tersebut jauh di bawah angka impor 2015-2016. Pelaksanaan impor tidak diperlukan rapat koordinasi. Nah, yang kedua, impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN, tapi diberikan ke swasta. Nah, padahal impor yang harus ke BUMN adalah gula konsumsi. Gula rafinasi harus ke industri. Lalu yang ketiga, kerugian negara karena harusnya untung dinikmati oleh BUMN. Nah, padahal sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa jumlah kerugian negara harus real, bukan asumsi. Nah, jika ketiga alasan kejaksaan tersebut digunakan, maka sulit dibantah bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah politis dan tebang pilih. Karena 6 Mendak ya, selama pemerintahan Jokowi melakukan impor berbagai komoditas jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh Tom Lembong. Salam. Kalau nggak bisa, logikanya nih, dia kan kalau dari keterangan yang berita yang sekarang, dia itu kan sebagai regulator gitu ya. Regulator artinya mengatur kebijakan supaya bisa impor atas tanda tangannya dia atau atas dari perintahnya dia. Lah yang merintahin dia siapa? Sekarang yang ada perintahnya dia, atasnya dia siapa? Nah, bener kan? Yono kan? Ya kenapa Yono yang nggak ditangkap? Sekarang kalau cuma masalahnya regulasi atau kebijakannya atau itu yang dijadikan bahan dasar untuk kesalahannya atau itu yang bermasalah dengan hukum, lah berarti regulasi semua, menteri-menteri dan semua itu akan bermasalah di regulasinya dong. Terus bilang karena waktu itu surplus gula. Lah sekarang gini, paralel berjalan. Contoh nih, paralel berjalan. Misalnya bulan anggaplah sekarang kayak bulan sekarang. Bulan Oktober atau bulan November lah, anggaplah sekarang. Ya kan? Surplus gula. Lah, udah tanda tangan. Udah paralel berjalan. Gimana? Gue nggak marah sama siapa-siapa. Gue marah sama cacatnya hukum dan cacatnya keadilan loh.
Gimana lu penegak hukum ya, lu harusnya taat sama hukum gitu loh. Pakai logik juga, hukum tuh dibuat sama manusia, jadi pakai akal pikiran manusia gitu loh. Gimana sih? Bukan karena perintah tertentu, instansi tertentu memerintahkan, bukan, tapi pada hukum. Sekarang kalau barang bukti nggak ada, ternyata barang buktinya belum ada loh. Lo lihat deh yang tadi gue stitch di Metro, itu barang buktinya belum ada. Geblek. Yang pertama-tama, saya sangat mengapresiasi langkah-langkah Kejagung yang udah menangkap Tom Lembong dan pihak swasta itu. Saya sangat mengapresiasi. Jadi jangan kira hanya karena Tom Lembong kemarin adalah bagian dari oposisi Prabowo Gibran, terus saya nggak bakalan berani membahas atau mungkin dibilang menutupi kasus Tom Lembong. Tidak. Saya sangat mengapresiasi. Dan kalau penangkapan Tom Lembong ini dianggap ketegasan Prabowo yang benar-benar memberantas korupsi, saya juga sangat mengapresiasi. Dan saya harap penangkapan Tom Lembong ini awal, bukan akhir. Kenapa awal? Karena ingat aja ya, Menteri Perdagangan yang mengimpor gula itu bukan hanya Tom Lembong. Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat itu punya 5 Menteri Perdagangan termasuk Tom Lembong. Tom Lembong itu menjabat tahun 2015 dan 2016. Pak Tom Lembong mengimpor gula sebanyak kira-kira 5 juta ton. Setelah Pak Tom Lembong diganti Pak Enggar Liastolukita, beliau menjabat 2016 sampai 2019. Beliau kira-kira mengimpor gula sebesar 15 juta ton. Setelah Pak Enggar Liastolukita diganti Pak Agus Suparmanto. Beliau menjabat tahun 2019 sampai 2020. Kira-kira impor gula sebesar 9,5 juta ton. Setelah Pak Agus Suparmanto diganti Pak Muhammad Lutfi. Periode 2020 sampai 2022. Beliau mengimpor gula sebesar 13 juta ton. Setelah Pak Lutfi diganti Zulhas. Periode 2022 sampai 2024. Dan Zulhas mengimpor gula sebesar 18 juta ton. Dan saya berharap penangkapan Pak Tom Lembong ini adalah awal penangkapan. Agar apa? Agar penangkapan Pak Tom Lembong ini tidak diarahkan ke arah politis. Hanya karena Pak Tom Lembong itu oposisi terus ditangkap. Saya nggak berharap begitu. Jadi semoga Pak Prabowo menunaikan janjinya yang kemarin, yang katanya akan mengejar koruptor sampai Antartika. Kan nggak lucu juga ya, Pak Prabowo mengejar koruptor sampai Antartika. Padahal di kabinet kerjanya sekarang itu ada menteri-menteri yang masih tersangkut hukum dan belum clear. Seperti contohnya kasus korupsi minyak yang menyeret nama Erlangga. Seperti kasus korupsi BTS yang menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo. Belum juga kasus yang menyeret nama Zulhas. Belum juga kasus korupsi tambang yang menyeret Bahlul Lahadalia. Ya, semoga pengejaran koruptor itu dimulai dari kabinet kerjanya sendiri baru ke Antartika.